Seberapa lama kamu scrolling sosial media sambil rebahan dalam satu hari? Seberapa sering kamu menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan lewat platform e-commerce? Seberapa besar uang yang kamu habiskan untuk ikut judi online? Berharap bisa kaya raya dalam semalam, tapi ternyata jadi miskin semiskin-miskinnya dalam hitungan jam. Mungkin kamu udah di level kecanduan. Apa yang bisa kamu lakukan? Dopamine detox. What are your thoughts on dopamine detoxing? Is that legit? Does it work? Well, up until about 6 months ago, I would have said no. But my colleague Anna Lemke, She's been on the show. Yeah, she's great. Fantastic. Dopamine detox jadi topik yang sangat hangat dibicarakan beberapa tahun belakangan, apalagi setelah rilis video dokumenter Netflix berjudul Social Dilemma. Is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Mungkin aku cukup telat kalau bahas topik ini sekarang, tapi menurutku ngobrolin tentang dopamine detox masih sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang. Apalagi di era sekarang semuanya dipermudah dengan adanya kemudahan digital, termasuk salah satunya sosial media. Hai, buat kamu yang baru mampir ke channel ini, kenalin, namaku Islam. Aku sering bikin konten tentang sosial media, productivity, dan tips konten. Jangan lupa subscribe untuk dapetin konten positif lainnya, biar kamu makin produktif di sosial media. Kamu pernah nonton video lucu di TikTok, terus ngerasa seneng? Kamu pernah posting konten di Instagram terus banyak views-nya dan kamu ngerasa seneng banget? Kamu pernah dapat notifikasi dari gebetan di WhatsApp terus hatimu ngerasa berbunga-bunga? Ngerasa seneng banget dan berbunga-bunga itu karena otakmu memproduksi hormon dopamin. When you feel good, your brain is releasing one of the happy chemicals: dopamine, serotonin, oxytocin, or endorphin. Secara mudah, dopamin adalah hormon pengendali emosi yang dapat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia. Hormon pengendali emosi ini akan berpengaruh terhadap timbulnya perasaan menyenangkan seperti bahagia, jatuh cinta, atau percaya diri. Hormon dopamin memiliki banyak sekali peran, teman-teman. Tetapi dua peran besarnya adalah memberikan kita penghargaan berupa rasa senang, bahagia, dan lain-lain, serta membuat kita lebih termotivasi dalam melakukan apapun. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan seperti main game, chatting sama gebetan, atau mungkin scrolling sosial media, otak akan langsung mengeluarkan hormon dopamin dan otak akan bilang, yes, ini sangat menyenangkan. Lakukan lagi. Akhirnya kalau dopamin dikeluarkan dengan cara yang mudah dan berlebihan, orang bisa kecanduan melakukan sesuatu. Main game, scrolling sosial media, pornografi, bahkan narkoba. Aku nggak bilang dopamin nggak penting ya. Kalau otak kita nggak bisa memproduksi hormon dopamin, kita akan menjadi orang yang nggak punya motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Yang paling parah bisa mengalami depresi. Nah, intinya di sini adalah kita bisa mengendalikan produksi hormon dopamin agar tetap stabil, teman-teman. Nggak kekurangan dan nggak kelebihan. Makanya ada konsep yang namanya dopamine detox. Kamu harus paham kalau aktivitas apapun yang kamu lakukan di sosial media itu direkam oleh platform. Platform sosial media paham betul apa yang kamu like, share, save, konten seperti apa yang kamu sukai, dan lain-lain. Is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Itulah sebabnya konten-konten yang muncul di berandamu kebanyakan konten yang sesuai sama interestmu. Sadar atau nggak sadar, teman-teman, kamu pasti pernah nge-like topik konten tertentu, misalnya kucing. Terus platform mengasih konten lain seputar kucing lagi. Kemudian kamu tonton sampai akhir, bahkan sampai kamu share kontennya. Beberapa menit kemudian, beranda sosmedmu dipenuhi dengan konten-konten tentang kucing. Itulah cara kerja algoritma sosial media, mengupayakan kamu tetap stay di platform tertentu dengan memberikan konten yang sesuai sama interestmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisnis model sosial media emang seperti itu, teman-teman. Mereka butuh perhatian dan waktumu untuk terus mantengin sosial media. Akhirnya, ada brand tertentu yang masang iklan di sosial media tersebut dan iklannya muncul di beranda sosmedmu. Sosial media memberikan kita rasa bahagia, nyaman, dan senang dengan sangat mudah dan murah. Nggak perlu belajar siang dan malam kemudian berprestasi di sekolah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nggak perlu disiplin olahraga kemudian memenangkan perlombaan untuk
untuk mendapatkan kesenangan. Cukup buka sosial media, tonton konten-konten yang sesuai sama ketertarikanmu, di situ kamu ngerasa nyaman dan senang. Disitulah hormon dopamin terus-terusan dikeluarkan oleh otakmu. Lah, terus apa masalahnya kalau kita bahagia dan senang ketika scrolling sosial media? Gak ada masalah teman-teman, kalau kadarnya tidak berlebihan. Menjadi masalah jika kadarnya berlebihan. Kita akan menjadi anak muda yang pengennya instan, lebih suka rebahan sambil scrolling sosial media seharian, dan yang paling parah, kita nggak bisa lepas dengan sosial media karena ketergantungan. Jadi solusinya adalah dopamine detox. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Apapun yang berlebihan pasti memberikan dampak buruk. Apapun yang berlebihan bisa jadi menyeramkan. Kita hidup di mana untuk mencari kesenangan itu sangat mudah, teman-teman. Tinggal buka sosial media, scrolling konten sepuasnya, kita ngerasa seneng dan nggak kerasa udah 1 jam waktu dihabiskan tanpa menghasilkan apa-apa. Hanya dengan 1 jari aja, teman-teman, kita udah bisa menyenangkan diri sendiri dan menghabiskan berjam-jam waktu kita. Kemudian mendapatkan kesenangan ini yang mengakibatkan produksi hormon dopamin di otak jadi nggak stabil. Dan itu berpengaruh pada produktivitas manusia. Dari situ konsep dopamine detox pun muncul. Kenalin, ini Dr. Cameron Spa, seorang psikolog dan asisten profesor di University of California. Beliau yang memperkenalkan konsep dopamine detox. Secara gampang, dopamine detox adalah upaya untuk mengurangi produksi hormon dopamin dengan cara berpuasa. Bukan berpuasa makan atau minum ya, tetapi berpuasa untuk tidak melakukan aktivitas yang membuat hormon dopamin diproduksi dengan cara mudah. Puasa sosial media, puasa ngegame, puasa nonton video porno, ataupun yang lain. Kalau udah tahu hormon dopamin kaitannya sama sosial media dan bahayanya jika diproduksi secara berlebihan, maka selanjutnya apa aja yang bisa dilakukan untuk memulai dopamine detox? Yang pertama, build awareness. Kamu harus benar-benar sadar, teman-teman, kalau kamu udah terlalu sering menghabiskan waktu untuk sosial media tanpa menghasilkan apa-apa. Kamu harus sadar kalau kamu mungkin saja sudah di tahapan kecanduan dan ketergantungan sama sosial media. Kesadaran terhadap kondisi yang kamu alami penting banget supaya kamu bisa benar-benar mau keluar dari kondisi negatif ini. Kedua, tentukan batas waktu dopamine detox. Kamu bisa menentukan sendiri berapa lama sih kamu melakukan dopamine detox ini. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau berapa. Dengan menentukan berapa lama waktu dopamine detox, kamu akan lebih mudah mengukur dan menyelesaikan puasa dopamin ini. Ketiga, batasi akses smartphone. Smartphone menjadi alat utama kamu mengakses sosial media. Kamu bisa bikin aturan dan batasan dalam hal penggunaan smartphone. Nggak perlu terlalu ekstrim, teman-teman, untuk tidak menggunakan smartphone dalam 1 bulan full. Cukup bikin aturan kecil dan diupayakan disiplin menjalankan aturannya. Contoh, misalnya gini, aku hanya buka smartphone selama 10 menit setelah aku menyelesaikan tugas harianku. Aku hanya buka smartphone di jam siang dan sore setelah pulang kerja. Keempat, cari alternatif aktivitas yang produktif. Biar kamu gak bosen, teman-teman, kamu harus nyari alternatif aktivitas lain yang gak kalah seru dibandingkan scrolling sosial media, tetapi masih terbilang produktif. Bisa baca buku, jogging, nulis, nge-gym, ikut event, join komunitas, dan lain-lain. Itu aja, teman-teman, video kali ini. Apa yang aku sampaikan hanya sedikit tentang dopamine detox. Kalau kamu pengen mendalami topik ini, kamu bisa cari konten atau artikel yang ngebahas topik ini secara mendalam. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik seputar digital dan productivity di channel ini. Sampai jumpa. Salam produktif.